kita lanjutkan kepada praktik membaca. Kalau tidak salah pekan lalu kita selesai Al-Balad sampai ayat 10 ya. Kita tidak ulangi, langsung saja ke ayat berikutnya. Ya. Baik, ayat berikutnya ayat 11. Ya. Yang belum lancar baca ini memang panjang, tapi kalau ada sukun dia masuk sini jadi langsung falaq. Huruf qaf mati, ini saya pakai Quran Indonesia berwarna. Jadi ada warna-warna, pasti di setiap warna mengandung konsekuensi hukum. Ya. Kalau pada huruf-huruf seperti ini nanti dia hukum qalqalah. Warnanya biasanya sama. Qaf sukun qalqalah, ta sukun juga qalqalah, warnanya sama. Ya. Yang ikhfa sama, hijau. Ya, ini ikhfa. Ya. Yang mad panjang juga ada warnanya. Ini juga sama, ini warna ungu sama qalqalah. Taib, warna-warna tidak penting, yang penting apa? Prakteknya. Taib, setelah saya A'udzu billahi minasy minasyaitonir rajim. Silakan. Hir masuk, bukan hiro tapi hirro. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini fa apa pak? Fa. Ya. Falaqota. Coba. Falaqota. Falaqota hamal aqabah. Ini bah bukan bah. Batak punya bah. Ya. Hurufnya ha bukan ha. Sebab yang enak falaqata hamal aqabah. Bah. Kalau bah itu huruf yang ini ha. Ini kalau mati ha. Sedikit lebih besar. Kalau ingin dicek sendiri nanti falaqata hamal aqabah. Kalau bunyi ha berarti benar. Kalau dicek falaqata hamal aqabah berarti salah. Ya. Baik. Falaqata hamal aqabah. Taib. Kemudian wama ini dipanjangkan, kalau secara hukum nanti kita akan tahu hukumnya dia mad jaiz munfasil namanya. Sementara diingat-ingat wama adrokateh banyak nanti kita dapatkan di surat yang lebih pendek, surah Al-Qari'ah kumaha? Wama adrokamal qari'ah. Nah, tulisan nanti sama persis. Jadi setiap jumpa wa ma'adroka, kalau ingin konsekuensi hukum daripada tajwid diamalkan, berarti ma memanjang. Di surat manapun. Wa laisa ma. Wa ad. Jangan tekan, namanya qalqalah sugro, nggak boleh ad. Itu nanti kalau di belakang. Kalau di sini ringan dia, qalqalah sugro. Adro, cobian. Adro, cukup segitu. Wa ma adroka mal aqabah. Asa kirang panjangna uihan deui. Wa ma sama-sama. Wa ma adroka mal aqabah. Fakku, cobian. Ya, tekan di sini karena kafnya ada tasydid, bukan paku tapi fakku. Mangga. Fakku raqabah. Begitu. Au itu. Dia seperti tulisan ini nih. Ya. Seperti tulisan tulisan ito. Seperti baca ito. Au ito'a kayak gitu. Ya. Karena pantulannya ringan.
Ya. Seperti itu. Au itto'a, tapi bukan ito, monyong ya. Hawanya o begitu maksudnya. Au itto'amu. Tahan di sini ikhfanya. Kalau ini lebih dekat ke em. Ikhfa pada huruf fa itu lebih dekat kepada em. Ya, jadi seperti tulisan fi. Ya. Au it'amu. Jadi mulut sudah siap-siap af. Jadi ikhfanya an-nya dibawa ke bibir. Lebih dekat kepada bukan eng. Eng nanti untuk qaf dan kaf. Au it'amun fi. Coba. Au it'amun fi. Nah. Pada minzi ini seperti huruf an dan huruf zal ke Indonesianya apa? DZ ya. Jadi tidak bunyi ang. Ini mah hampir-hampir huruf an tidak berubah. Huruf an disimpan di ujung lidah dengan gigi seri atas. Anza, coba. Anza, tidak naik ke atas. Anza. Yaumin zi. Nah, jadi suaranya bukan an, bukan eng, yaitu suara an yang tidak jelas, itulah ikhfa. Kadang-kadang mendekati an, kadang-kadang mendekati kadang-kadang berubah mutlak menjadi eng. Yaitu kalau dia ketemu qaf. Qadadha, coba silakan jadi eng. Minkum, silakan jadi eng. Tapi engnya beda. Kalau dengan qaf engnya agem, kalau dengan kaf engnya cempreng. Beda apa tidak? Qadha minkum. Beda ya, itu. Jadi ikhfa tidak dipukul rata semua, eng semua, salah. Dia menarik-narik huruf an kemana-mana tempat huruf akan dibaca. Akibatnya suara an jadi berubah-ubah. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Silakan. Fi yaumin dzi masghabah. Baik, kita tidak seperti sudah bagus bacaan sebelum ini, kita menggunakan media Quran ini sebagai pembelajaran langsung, ya. Boleh jadi yang kemarin belum bagus, nanti saya diulang-ulang sambil melihat tayangan yang ini, ya. Saya punya video ini yang di-upload, ya. Kenapa maju terus? Karena semuanya sama. Kalimat-kalimat Quran tuh semuanya sama. Kalimat fala ini terulang ratusan kali. Wa ma adraka ini banyak kali. Ta'amun, it'amun ini terulang-ulang. Kalimat yaumin itu terulang-ulang. Ya. Jadi nanti yang lalu belum bisa enggak apa-apa, maju terus, lama-lama bisa, dan yang lalu juga bisa juga. Karena huruf-huruf yang sama, kalimat-kalimat yang mirip. Seperti anak-anak kita yang belajar baca biasa, baca Latin. Anak dia baca waktu kecil, bacanya kan nggak ada intonasinya. Ya. Ibu makan roti. Ibu makan roti. Nggak ada intonasi. Biarin aja, nanti juga lama-lama dengan sendirinya, ibu makan roti. Seiring dengan pertambahan usia, pemahaman, dan kebiasaan membaca yang banyak. Ya. Jadi, kita bukan berarti yang ini kan sudah panjang nih dari An-Nas sampai Al-Balad ini sudah juz amma sudah hampir setengahnya, ya. Apakah yang lalu sudah bagus? Mungkin belum, ya. Ini medianya kita pakai maju terus, ya. Dan ini menolong bagi yang mohon maaf jarang baca Quran, ya, sehingga ini tuh surat naon di belah mana pun hafal, ya. Nah, kita bimbing untuk maju terus sehingga kalau ikut kajian ini terus dan sampai khotam, ya khotamlah Quran. Ya.
Mungkin setahun, 2 tahun, ya tidak masalah. Baik. Kalimat berikutnya. Ini sama ya? Iya. Jadi saya mana 15-nya? Jadi lupa yang 15 tidak dicantumkan. Harusnya ini yang 15. Pabelit. Berarti terlalu ngantuk bikinnya. Loncat ke 18. Demikian pula ulaika. Dimanapun jumpa ulaika, la di sini memanjang. Namanya mad wajib muttasil. Di Al-Baqarah ayat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi ulaika teh begini tulisannya, panjang pendeknya juga begini, yang lebih panjang juga begini. Itu cara kita membuat lancar bacaan dan mengetahui prinsip salah benar tanpa hafal ayat, ya hafal kata. Kata-kata itu terulang sama saja. Ulaika mungkin 1000 ada di Quran. Mungkin ratusan lah ya. Nah, terlalu banyak. Ya. Nanti yang mirip dengan ini apa? Malaikat. La-nya sama-sama. Malaikatu. Tanazzalul malaikatu. Ya. Amanar rasulu bima unzila ilai. Oh, enggak ada di situ ya. Yang ada malaikat yang mana? Pokoknya malaikat begitu sama dengan ulaika. Baik. Setelah saya ulaika ashabu. As-sodnya as biasa boleh, tapi ngececes, ngajeos. Ashabu maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Baik. Kalimat alladzina walladzina alladzi, ya begitu-gitu juga. Hurufnya zal, tidak pernah dal, jadi bergetar. Walladzina kafaru bi ayatina. Ini yang sulit, ini yang agak riskan, saya jelaskan. Kalimat ayat dalam bahasa Arab itu a-nya panjang, iya-nya juga panjang. Kenapa dijelaskan? Karena ayat ini sudah jadi bahasa Indonesia. Yang dibaca pendek, ayat. Begitu masuk Quran, dua-duanya panjang. Ayat, coba. Itu tertulis sama. Dimanapun, surat apapun, jumpa ayat, pasti ayat. Ya, begitu. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashab. Nah, saya enggak ada. Yuk. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashab. Tadi saya nafas enggak kuat. Ashabul masy'amah. Alaihim narum. Ini ada gunnah tadi, mim tasdid. Alaihim narum muqsadah. Baik, demikian para Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus pada hari ini kita mengingatkan kepada yang kita pelajari makhraj gunnah. Kalau kita baca Quran yang ada warnanya, biasanya warnanya merah untuk gunnah. Dan hukumnya wajib pada setiap gunnah. Wajibnya bukan wajib dosa ya.
Wajib ini kalau ada hukum wajib pada ilmu tajwid, kalau bapak-bapak ikut lomba, kalau tidak praktek, pasti dikurangi nilai. Dikurangi nilai, bukan salah dan dibiarkan, tapi salah dikurangi nilai. Karena kan lomba itu dia pakai skor ya. Si Ian nilainya berapa ini, nah, menentukan banyak sedikitnya skor, ada bertambah skor, ada dibiarkan, ada dikurangi. Kalau ikut lomba, kita misalkan alaihim narum muqsadah, ini pasti dikurangi nilai. Itu arti hukum wajib dalam ilmu tajwid. Tetapi kalau tidak pernah disebut wajib, tapi salah, itu bukan lagi dikurangi nilai, dosa juga. Itu di mana? Pada ucapan-ucapan huruf. Ucapan huruf kita tidak pernah mendengar. Wajib dibaca ha. Nggak pernah dengar istilah itu. Pernah nggak? Wajib ini dibaca ha. Gitu. Nggak ada. Tapi kalaupun tidak disebut wajib, bapak baca ha, salah, dosa pula. Ya, kenapa? Merubah huruf. Jadi istilah tajwid itu begitu. Kita tidak pernah dengar ini dibaca wajib dibaca u. Nggak pernah. Tapi ada nggak orang tidak baca u? Ada. Hulaika. Itu seperti hu ya. Hula, bukan ula tapi hula. Nah, itu pindah huruf. Itu dosa ya. Meskipun tidak disebut wajib. Ini anehnya hukum ilmu tajwid ya. Tapi ternyata karena sebelumnya sudah diberitahu bahwa wajib bagi seseorang yang akan membaca Al-Quran memahami makharijul huruf. Jadi peraturannya di awal. Adapun setelah begini perincian tidak pernah dikatakan, bapak-bapak ini wajib loh dibaca bu. Enggak pernah ada. Kalau yang ini iya tadi. Ini namanya juga mad wajib muttasil. Tapi kalau tidak dipraktekkan, hanya kalau ikut lomba dikurangi. Atau kalau praktek jadi imam, ya, ada orang tajwid di belakang, mungkin dicela atau selesai jadi imam ditegur. Ya, Pak Ustadz tadi sebelah sana kurang panjang, mungkin akan terjadi seperti itu. Ya. Atau dicela, ya cina jadi imam tengarti tajwid, itu mungkin ya. Tapi secara dosa tidak, kalau hanya kurang panjang, kurang guna. Ini perbedaan istilah-istilah dalam bahasa ilmu tajwid yang terkadang istilahnya ringan tapi ternyata konsekuensinya berat. Istilahnya berat tapi sebetulnya tidak seberat itu konsekuensinya. Baik, jadi urusan gunnah utamanya yang ada tasydid pada huruf nun dan mim, sisanya di semua idgham bi gunnah, di semua ikhfa itu ada urusan gunnah. Baik, Bapak Ibu hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira sampai di sini perjumpaan kita membahas dan membaca. Ini mohon maaf bukan sengaja mengurangi karena memang mestinya ada 15, 16, 17 ya. 3 ayat saya lupa mengkopinya. Kalau dibacakan tidak ada ayatnya yang terpuguh, jadi kita loncat dari 14 ke ayat 18, 19 dah 20. Ya, bukan menyengaja menghilangkan, tetapi memang ada kesalahan teknis. Segera itu, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.